Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brilianis Rahayu dengan NIM 43061966559 dari jurusan D4 Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Fakultas Sekolah Vokasi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan peta kebencanaan banjir dan juga kekeringan di Kabupaten Sukoharjo. Pertama, kita akan membuat terlebih dahulu peta kebencanaan banjir. Di mana di sini data yang kita perlukan yaitu TOA BEN 2, 4, 5, 7, 10, dan 3. Pertama kita add data. Nah, kemudian kita juga membutuhkan data NDVI. Dan itu kita juga membutuhkan data LST Sukoharjo. Add. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan menghitung gelombang pendek inframerah dekat dengan gelombang pendek inframerah dengan rumus yaitu sebelum itu kita ke arus Toolsbox terlebih dahulu, lalu kita ke conversion tools, ke spatial analysis tools, lalu kita ke map algebra, lalu kita pilih raster kalkulator. Nah, selanjutnya di raster kalkulator ini kita memasukkan rumus yaitu TOA BEN 5 dikurang TOA BEN 7 tutup kurung lalu dibagi dengan TOA BEN 5 ditambah dengan TOA BEN 7. Kemudian tutup kurung. Lalu di sini outputnya kita beri nama dengan NDWI. Sebelumnya kita bikin folder baru dulu untuk hasil yang akan didapatkan nantinya. Kemudian kita beri nama dengan nama NDWI. Kemudian kita save dan tinggal kita okekan saja. Nah, di sini nanti raster kalkulatornya akan berhasil dan di layer akan muncul NDWI. Kemudian kita juga akan melakukan perhitungan untuk menghitung gelombang hijau dengan gelombang inframerah dekat dengan rumus dengan cara yang sama, yaitu ke spatial analysis tools. Lalu kita pilih raster kalkulator. Nah, di raster kalkulator ini rumus yang kita masukkan yaitu TOA BEN 3, kemudian dikurang dengan TOA BEN 5, kemudian tutup kurung, dibagi dengan TOA BEN 3, ditambah dengan TOA BEN 5, tutup kurung. Lalu untuk output rasternya kita beri nama dengan NDWI 2. Selanjutnya kita save dan kita okekan. Dimana NDWI ini kita harus mendapatkan 3 NDWI, sehingga masih kurang 1, yaitu kita lakukan juga hal yang sama untuk menghitung NDWI 3, dimana NDWI 3 itu digunakan untuk menghitung gelombang hijau dengan gelombang pendek inframerah. Itu caranya raster kalkulator. Lalu kita masukkan rumusnya dengan TOA BEN 3 dikurang dengan TOA BEN 7 tutup kurung dibagi dengan TOA BEN 3 ditambah dengan TOA BEN 7 lalu tutup kurung. Kemudian untuk output rasternya kita beri nama dengan NDWI 3. Lalu kita save dan kita okekan saja.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 NDWI, di mana semuanya dari ketiga NDWI ini akan kita cek satu-satu, yang mana akan kita ancantang semuanya kecuali NDWI 1 terlebih dahulu. Nah, pada NDWI 1 ini terdapat height-nya dengan 0,91811 dan low-nya 0,370134, di mana nilai positif menandakan itu artinya air. Yang mana juga semakin tinggi nilai NDWI-nya, maka semakin tinggi pula nilai peluang untuk tergenangnya. Sedangkan jika nilainya negatif, maka artinya minim genangan. Nah, kemudian lakukan hal yang sama juga untuk melihat NDWI 2 dan juga NDWI 3. Kemudian jika sudah dilihat perbedaannya, kemudian kita akan ke tahap selanjutnya, di mana kita memasukkan data SRTM yang sudah kita klik. Nah, kemudian setelah itu kita ke ARS Toolbox, lalu kita pilih yang 3 dimensi analisis tools, lalu kita ke raster surface, di mana di raster surface ini kita akan mencari aspek dan hill set. Yang pertama kita akan mencari aspek, yaitu untuk input rasternya kita masukkan SRTM clip, lalu outputnya kita beri nama dengan, karena ini adalah aspek. Nah, karena ini adalah aspek, maka kita akan memberi namanya dengan nama aspek. Lalu kita save dan kita okekan saja. Nah, selanjutnya aspeknya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menghitung juga hill set. Sama seperti tadi, untuk input rasternya kita masukkan SRTM, kemudian untuk outputnya kita isi dengan nama hill set. Lalu save dan kita okekan. Nah, jika hill setnya sudah berhasil, lalu kita akan membuat kelas pada hill set. Caranya yaitu kita akan ke Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih Reclass, lalu kita pilih Reclassify, kita pilih yang Reclassify, dimana pada Reclassify ini kita masukkan hill set, kemudian reclass fieldnya tetap value, lalu kita ke Classify, dimana di Classify ini untuk metodenya kita ubah menjadi equal interval dan untuk kelasnya kita ubah menjadi 5. Kemudian kita okekan saja. Nah, setelah itu kita ubah urutan pada value ini menjadi 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan cara kita klik Reserve New Value. Kemudian kita output rasternya kita beri nama dengan Reclass Hill Set. Lalu kita save. Jika tidak bisa, kita bikin seperti ini.
bisa, lalu kita okekan saja. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita juga akan melakukan reclass pada aspek. Caranya sama, yaitu kita ke reclass lalu reclassify. Untuk input rasternya kita masukkan aspek, lalu untuk reclass fieldnya value, lalu untuk classify-nya kita ubah juga metodenya menjadi equal interval dan kelasnya menjadi 5, lalu kita okekan. Nah, ini juga nih value loss-nya kita ubah menjadi 5, 4, 3, 2, dan 1 dengan cara reserve no value. Lalu kita output rasternya kita beri nama reclass aspek, kita kasih tick agar bisa save. Nah, lalu kita okekan. Nah, reclassify-nya sudah berhasil juga. Selanjutnya itu yang kita lakukan, kita ke add data, lalu kita pilih yang klik curah hujan. Nah, jika sudah seperti ini, karena curah hujannya masih dalam bentuk poligon, maka akan kita ubah menjadi raster. Caranya yaitu kita ke conversion tools, lalu kita pilih to raster, lalu pilih yang polygon to raster, dimana pada input features-nya kita masukkan clip CH, lalu untuk value field-nya kita masukkan dengan curah hujan, lalu untuk output-nya misalkan kita beri nama dengan curah hujan aja, pakai div, lalu kita tinggal kita save dan kita okekan saja. Nah, jika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan mereclass curah hujan. Caranya yaitu kita ke spatial analysis tool, selalu pilih yang reclass, lalu kita pilih yang reclassify, dimana input features-nya kita masukkan curah hujan yang baru kita buat, lalu reclass field-nya curah hujan. Nah, di sini yang nilainya tertinggi kita ubah menjadi 2 dan ini menjadi 1. Lalu setelah itu di sini kita save dengan nama reclass curah hujan, pakai div. Nah, lalu kita save. Sepertinya kepanjangan, kita bikin saja reclass ch div. Setelah itu save. Nah, lalu tinggal kita okekan saja. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita mereclass NDWI 3. Caranya yaitu kita ke reclass, lalu reclassify. Nah, di reclassify ini kita inputnya isi yang NDWI 3, kemudian reclass field-nya value, kemudian kita ke classify, dimana di classify ini metodenya kita pilih yang equal dan kelasnya menjadi 5. Lalu tinggal kita okekan saja. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita save
dengan nama kelas NDWI 3. Nah, setelah itu kita save dan kita okekan. Nah, reclassify-nya sudah berhasil. Selanjutnya yang kita lakukan adalah meng-overlay, dimana cara meng-overlay ini kita ke spatial analysis tools, lalu kita pilih overlay, kita pilih wake overlay, dimana pada wake overlay ini data yang akan kita masukkan yaitu semua reclass seperti reclass hillshead, lalu reclass aspect. Setelah itu reclass curah hujan, kemudian kita masukkan juga yang reclass NDWI 3. Lalu tinggal kita okekan saja. Lalu di sini kita klik set appointments. Kemudian di sini kita isi from 1 to 5. Kemudian di sini kita save dengan nama itu potensi banjir. Nah, setelah itu kita save. Jika tidak bisa, potensi banjir perbaikan tip. Lalu kita save dan tinggal kita okekan saja. Nah, didapatkanlah seperti ini. Setelah itu di sini kita bisa menambahkan pet sungai untuk melihat bagaimana hasil akhirnya dari banjir. Nah, akan terlihat seperti ini. Sungainya bisa kita ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, di sini nah, ini adalah hasil dari peta bencana banjir. Mana di sini di Kabupaten Sukoharjo potensi banjirnya terdapat pada kelas nomor 2 dan 3. Sedangkan yang sedikit yaitu terdapat di kelas 4. Nah, mungkin sekian untuk yang banjir, lalu akan kita lanjutkan ke bencana kekeringan.
di bencana kekeringan ini yang kita lakukan yaitu kita masukkan NDVI. Tadi sebelumnya sudah kita masukkan NDVI pada awal-awal ini. Kita tarik saja. Nah, kita masukkan juga NDWI 3 yang tadi sudah kita olah. NDWI 3. Nah, jika sudah, kita akan menghitung NDDI, yaitu dimana caranya kita ke Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih Map Algebra, lalu kita pilih Raster Calculator. Nah, di Raster Calculator ini kita masukkan rumus yaitu NDVI dikurang dengan NDWI 3 tutup kurung, kemudian kita bagi, kita buka kurung lagi dengan NDVI ditambah dengan NDWI 3 lalu tutup kurung. Setelah itu di sini kita beri nama dengan NDDI 1, lalu langsung kita save dan tinggal kita okekan saja. Nah, jika sudah berhasil mendapatkan NDDI, selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita masukkan band 4, 5, dan 7, band 4, 5, dan 7 kita add. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus lagi yaitu ke Map Algebra, lalu Raster Calculator, dimana di Raster Calculator ini kita memasukkan rumus band 5 dikurang dengan band 4, kemudian tutup kurung, dikurang dengan band 5, dikurang dengan band 5, dikurang band 7, lalu tutup kurung. Nah, di sini output rasternya kita beri nama dengan DDI 1. DDI 1. Lalu kita save dan kita okekan saja. Nah, pada DDI ini bisa kita berikan warna, yaitu misalnya warna dari oranye sampai ke kuning, sama ini. Nah, seperti ini, ini mungkin kita bisa gunakan yang ini. Nah, dimana selanjutnya itu kita akan menghitung TVI, kemudian dimana dalam menghitung TVI itu kita memerlukan LST Sukoharjo, terus kita juga membutuhkan TOA band, yaitu TOA band yang diperlukan TOA band 5, kemudian 4, dan TOA band 2. Setelah itu kita add. Nah, jika sudah, kita pergi ke Map Algebra lalu Raster Calculator untuk mulai menghitung TVI nya. Lalu rumusnya yaitu LST Sukoharjo, kemudian dibagi dengan 2,5, kemudian dikali dengan TOA band 5, setelah itu dikurang dengan TOA band 4. Jika sudah, tutup kurung, kemudian TOA band 5,
kemudian ditambah dengan 6 dikali dengan toa band 4, kemudian dikurang dengan 7,5, setelah itu dikali dengan toa band 2 ditambah 1, jangan lupa, lalu tutup kurung. Itu setelah itu tutup kurung. Nah, setelah itu di sini output rasternya kita beri nama dengan TVI Fix. Lalu kita save dan tinggal kita okekan saja. Nah, TVI ini nantinya akan muncul TVI. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan yaitu menghitung EV, dimana EV seperti biasa kita ke algebra, lalu ke raster kalkulator, dimana rumus EV ini yaitu 2,5 kemudian dikali dengan toa band 5 toa band 5 dikurang dengan toa band 4, tutup kurung, kemudian dibagi lagi dengan toa band 5, terus ditambah 6 dikali dengan toa band 4, kemudian dikurang dengan 7,5, kemudian kita kalikan dengan toa band 2 dan jangan lupa ditambah 1. Lalu outputnya kita save dengan nama EV Fix. Lalu kita save dan tinggal kita okekan saja. Kita akan menghitung TVI 2 dengan cara kita ke raster kalkulator, lalu kita masukkan LST Sukoharjo, lalu kita bagi dengan EV dan kita beri nama dengan TVI 2 titik TIF misalnya, lalu kita save dan kita okekan saja. Nah, didapatkanlah hasil TVI 2 seperti ini. Lalu kita akan mereklasnya dengan cara klik kanan, lalu properties, lalu kita di simbologi ini kita pilih classify. Nah, lalu untuk warnanya kita pilih warna coklat seperti ini, lalu langsung kita apply dan oke saja. Nah, didapatkanlah TVI 2-nya seperti ini. Yang warna coklat ini yang menandakan tentang bencana kekeringan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.